Kami mahasiswi Fakultas Farmasi di Universitas Surabaya. 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 Jakarta tadi sore jumlah kasus positif disimpulkan dibandingkan bahwa dengan kita jumlah akan spesimen yang menarik dites. rem darurat. Kalau misalnya kita lihat Yang di itu sini artinya Jakarta memang selalu terpaksa memiliki angka positivity kembali rate yang di atas menerapkan 10%. Pada pembatasan 30 Agustus sosial. data dari Satgas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bribda Aji Brahmasto Adi. Saya dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Bapak termasuk orang yang cukup berperan di lingkungan sekitar semenjak ada wabah COVID-19 ini. Baik, pertama-tama saya akan menyapa Bapak dulu ya Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, saya dan keluarga di Pekanbaru sampai hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari hingga bisa bicara pada hari ini. Kami ingin mewawancari Bapak bagaimana dampak COVID-19 di wilayah Bapak. Dampak COVID terhadap masyarakat yang ada di lingkungan saya, lingkungan kami, yang jelas itu turunnya omset atau pendapatan masyarakat yang berada di lingkungan kami, karena yang berjualan atau berdagang omsetnya turun gratis. Kemudian yang pegawai dan gaji rata-rata pendapatan gajinya hampir rata-rata dipotong 10% dari upahnya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%. Presiden Joko Widodo mengatakan sektor pariwisata dan penerbangan paling terdampak pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut. Apa yang harus dilakukan agar kejatuhan ini tidak terlalu dalam dan tidak berlangsung lama? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam Pak Justinus. Selamat malam Mbak Sofi. Ada juga ekonom senior Indef dan Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Mbak Sofi. Saya ke Pak Justinus dulu ya. Pak Derajat ya Pak Justinus. Jadi ini kita semua tahu ini pandemi, tapi secara spesifik apa saja yang sebenarnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai minus lebih dari 5%? Ya, kalau kita lihat hampir semua faktor pembentuk PDB kita kan turun. Misalnya konsumsi rumah tangga turun sampai minus 5,5%, padahal ini yang paling diandalkan selama ini. Lalu government spending juga turun minus 6,9%, dan investasi juga turun minus 8,6%. Artinya memang COVID ini membuat ekonomi lumpuh, aktivitas terhenti, sehingga sektor-sektor yang biasanya menjadi andalan pertumbuhan ekonomi juga terdampak. Ini kelihatan dari dua sektor unggulan, yaitu transportasi pergudangan dan makanan minuman. Betul-betul memang ini dampak COVID. Lalu yang kedua dari sisi belanja pemerintah, memang di kuartal 2 belum cukup efektif karena masih fokus di realokasi anggaran, refocusing, dan penyelesaian postur anggaran pasca Perpu. Ya. Tapi begini, ini kan kita belum bisa sebut ini sebagai resesi penuh karena baru satu triwulan ya, di triwulan kedua tahun 2020. Intinya adalah bagaimana supaya nanti triwulan ketiga tahun 2020 tidak semakin dalam lagi. Nah, apa kira-kira yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah supaya kita tidak semakin terpuruk, jadi benar-benar resmi resesi begitu? Baik, yang pertama tentu prioritas pada penanganan dampak kesehatan dari COVID. Maka ada Satgas yang diperkuat dengan alokasi anggaran, kekuatan yang lebih besar, sehingga penanganan COVID lebih efektif. Itu prasyarat atau syarat mutlak bagi pemulihan ekonomi. Yang kedua, secara regulasi sudah selesai, APBN ini dikaitkan dengan stimulus fiskal, dan sekarang tinggal implementasi. Sejak Juli sudah implementasi dan ketepatan sudah bisa kita lihat, belanja pemerintah juga sudah efektif. Dari belanja-belanja yang ada
kelihatan ada peningkatan. Yang ketiga, stimulus yang ditambah, baik bansos yang ada, ditambah besarannya, dan ditambah ada insentif baru misalnya untuk UKM, ada bonus produktif, dan yang terakhir untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Pak Derajat, catatan Anda dong atas kondisi perekonomian saat ini? Mungkin catatan pertama himbauan dulu ya. Saya tulis juga di Kompas itu Pak Menteri, Pak Menko, kemudian Gubernur BI, terus bosnya Mas Justinus ya, Bu Menkyu, tolong kalau bisa agak irit untuk bicara prediksi ya, karena selang prediksinya itu terlalu lebar ya, 3,1 sampai 5,1 dan meleset semua, sering berubah-ubah. Itu jadi membingungkan bagi para pelaku usaha. Jadi sebaiknya agak betul-betul irit ya, apalagi sampai Presiden juga mengutip angka saya lupa 4,3 atau berapa kalau nggak salah itu, dan kemudian meleset semuanya gitu. Jadi ini ini sekedar saran saja, karena kalau kita lihat Alan Greenspan itu sangat irit sekali bicara, karena apa yang dia ucapkan itu akan menjadi acuan bagi pelaku usaha. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin lebih menekankan tolong betul-betul kita maksimalkan penanganan pandeminya. Jadi jangan kita terlalu terobsesi dengan ekonomi, ya. Pandemi terlupakan, ujungnya nanti ekonomi akan menyedot dana banyak, tapi tidak banyak efeknya. Dan ini bukan asumsi atau bukan dugaan. Ini berdasarkan studi-studi yang dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di The Fed, bekerja di MIT, para ekonom ini yang melakukan studi para ekonom, bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Bekerja di The Fed, kemudian bekerja di MIT, di University of Cambridge, itu mereka studinya menunjukkan yang pertama, berdasarkan pengalaman pandemi flu tahun 1918, kota-kota di Amerika yang cepat melakukan public health measures, ya, melakukan langkah-langkah kesehatan masyarakat, itu ekonominya lebih cepat pulih, ekonominya cepat meningkat. Kemudian yang kedua, dari kajian hitung-hitungan terhadap input-output analisisnya Amerika, ya, itu kalau penanganan pandeminya itu gagal atau setengah-setengah, itu jatuhnya output, jatuhnya investasi, jatuhnya utilisasi dari kapasitas industri itu bisa 2 kali lipat dibandingkan kalau dia lakukan penanganan yang benar ya. Nah, penanganan yang benar itu memang pada saat pertama ketika dilakukan entah itu lockdown, entah itu PSBB, tapi dengan ada tambahan track and tracing dan tambahan penanganan public health yang betul-betul benar, itu memang akan membuat ekonomi drop dalam. Ya, tapi kemudian dia akan cepat bangkit. Mereka cepat, akan lebih rebound, mempunyai V recovery huruf V ya. Tapi kalau tidak, recovery-nya itu kayak huruf U nanti, dan ini panjang sekali di bottomnya. Itu buktinya juga ada sekarang. Cina, walaupun saya nggak suka memakai Cina karena dia pakai negara tirani ya, tapi Cina drop, lockdown sekali. Ekonominya drop tapi kemudian pulih ya. Taiwan juga demikian, kasusnya bagus, dia ketika puncak lockdown dan sekarang itu turunnya dikit sekali. Baik. Juga demikian. Baik, tanggapan dari Pak Justinus akan disampaikan sesaat lagi. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Selama ada wabah COVID-19 di wilayah Bapak, bagaimana aktivitas masyarakat di wilayah Bapak khususnya di DKI Jakarta? Terutama di rumah saya sudah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan PSBB dan beraktivitas di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi semuanya dikerjakan di rumah. Dan bagaimana masyarakat menanggapi adanya COVID-19 ini, Pak? Masyarakat kami sangat menanggapi dengan serius dan selalu waspada terhadap wabah ini, sehingga kami menegaskan bahwasanya setiap masuk di wilayah komplek kami bahwasanya security selalu melakukan pemeriksaan. Yang pertama
temperatur suhu badan tamu yang datang itu tidak boleh lewat dari 30 derajat Celcius, 30 derajat, tidak silakan masuk. Kemudian juga mencuci tangan sebelum masuk area lingkungan kami, dan juga setiap tamu maupun warga wajib memakai masker sampai ke rumahnya masing-masing. Apakah masyarakat di lingkungan Bapak percaya akan adanya COVID-19 ini? Jika iya, bagaimana cara penyuluhannya? Karena sebagaimana yang saya jumpai di pedesaan, masih banyak masyarakat yang belum mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini dengan baik, seperti tidak adanya social distancing, dan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Cara penyuluhannya adalah dengan media sosial dan media televisi. Karena dengan dua media tersebut, masyarakat tidak perlu keluar rumah atau berkerumun. Jadi hanya diam diri di rumah, lihat televisi atau melihat dari HP. Apakah selama ini sudah ada korban COVID-19, Pak? Jika ada, bagaimana penanggulangannya? Di komplek ini ada satu keluarga yang positif kena virus COVID-19 ini. Kebetulan asalnya itu dari ibu-ibu yang kebetulan beliau ini ada bertugas di dinas kesehatan atau di rumah sakit, satu rumah sakit swasta di Pekanbaru, yang menyatakan bahwasanya dia telah positif kena virus COVID-19 ini, sehingga mungkin barangkali karena terbatasnya juga rumah sakit di Pekanbaru ini semuanya sudah cukup penuh, sehingga dia memilih perawatan atau isolasi mandiri di rumah saja, dan petugas dari rumah sakit tempat dia bekerja selalu datang mengantarkan obat badan ke rumahnya. Dan kami juga di lingkungan ini dan keluarga di sini di lingkungan ini ikut juga berpartisipasi terhadap korban, yaitu membantu mendistribusikan kebutuhan hariannya. Apa saja tips-tips dan saran pencegahan yang dapat dilakukan pada masa pandemi sekarang? Tipsnya agar tetap mematuhi peraturan dari pemerintah dan mengurangi aktivitas di luar rumah, agar seluruh aktivitas tetap dikerjakan di rumah, dan jangan lupa olahraga teratur di rumah juga olahraganya. Sekian dari saya, terima kasih.